Tapi pengambilan keputusan bahwa mengambil Patrick di bulan Januari 2025 dan akhirnya berhenti di bulan Oktober 2025, memang ini menyisakan bekas luka yang cukup mendalam bagi supporter. Indonesia lock horns in Jeddah, Indonesia. He drives it hard and low. It's just hard in the game, you know, because so much is at stake and everybody gets emotional because everybody wants to win. Sangat berbahaya. Coach kan merasa berat hati menerima kenyataan bahwa kita berhasil lolos. Ya, kita harus membuat evaluasi menyeluruh. We performed fantastic today. I'm really proud of my players who showed their heart, their courage, and the World Cup dream slips away through your hands, and the disappointment of not only me but the whole country of Indonesia. Patrick Kluivert dipecat. Ini adalah harga yang amat sangat mahal. Pelajaran berharga banget. Nama besar itu nggak selalu jaminan. Gue lebih suka dengan hasil akhirnya atau kinerjanya. Indonesia lagi heboh, suruh Kosin balik gitu. Terus, ke Indonesia lagi? Gagal membawa Garuda terbang ke Piala Dunia, Patrick Kluivert resmi dipecat. Di balik putusan itu tersisa tanda tanya, siapa penggantinya? Dan apakah harga yang dibayar cukup dengan pemecatan atau perlu reformasi sepak bola tanah air? Pemirsa, saya Davi Pratama, inilah Interupsi. Kluivert dipecat, STY kembali ke timnas? Dan pemirsa, saya tidak sendirian, sudah ada beberapa narasumber di panggung Interupsi malam hari ini. Di sebelah kanan saya ada Bung Kesit Handoyo, pengamat sepak bola. Selamat malam, Bung Kesit. Selamat malam. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya, luar biasa ya. Melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini kayaknya udah siap mengeluarkan peluru-peluru argumentasi nih. Unek-unek. Kemudian berikutnya ada Bung Budi Setiawan, founder Football Institute. Selamat malam, Bung Budi. Malam, Mas Davi. Terima kasih atas waktunya. Kemudian di sebelah kiri saya ada Bung Ignatius Indro, Ketum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di sini. Iya. Gimana? Nanti saya tanya nih, pandangan dari supporter seperti apa nih tentang pemecatan Kluivert. Dan kita juga masih menunggu satu orang narasumber, Jamal Aziz, mantan exco PSSI yang saat ini sebentar lagi, sudah hadir. Nanti saya undang Bung Jamal, boleh masuk ke dalam. Kemudian saya sapa terlebih dahulu Bung Andre Rosiade, penasehat Klub Semen Padang melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Bung Andre. Apa kabar? Selamat malam, Davi. Selamat malam semua para senior yang hadir. Malam. Malam, Bang Andre. Bang Andre lagi di mana ini posisi? Lagi di jalan. Lagi di jalan, tapi tahu ya tentang pemecatan Patrick Kluivert karena Bang Andre ini dari awal ini tegas nih. Patrick Kluivert out, Patrick Kluivert out. Tanggapan Anda, akhirnya hari ini prediksi Anda menjadi kenyataan, Bang Andre. Pertama tentu kita mengapresiasi Pak Erick Thohir ya, Ketua Umum PSSI yang akhirnya menampung dan mau menerima aspirasi dari mayoritas supporter Indonesia yang menginginkan Patrick out. Kita semua tahulah dinamika di internal PSSI, ada yang ingin mempertahankan, ada yang ingin mengganti, tapi alhamdulillah keputusan sudah diambil. Pak Erick sebagai Ketua Umum PSSI mendengar aspirasi mayoritas supporter yang menginginkan Patrick Kluivert out. Itu yang pertama. Yang kedua tentu harapan saya setelah ini Exco segera melaksanakan rapat dan segera memutuskan pelatih baru untuk siapa yang akan dipilih. Gitu. Oke. Itu Davi.
Bang Andre, kalau melihat kita mencoba menganalisis di balik pemecatan Patrick Kluivert ini, sebenarnya kan prosedurnya Exco melakukan rapat dan lain sebagainya. Informasi yang Anda terima seperti apa? Ya, saya menerima kabar dari internal PSSI dari Exco juga ya, bahwa keputusan itu tidak melalui rapat Exco. Exco menunggu sebenarnya kapan rapat itu akan dilaksanakan. Tapi tiba-tiba keputusan sudah diambil, infonya Pak Erik menghubungi Pak Sekjen Yunus Nusi, Pak Sekjen Yunus Nusi yang berkomunikasi dengan Patrick Kluivert dan kawan-kawan untuk menyampaikan keputusan PSSI sehingga tercapailah kesepakatan untuk pemutusan kerjasama. Seperti itu. Dan harapannya tentu setelah ini kita berharap Exco segera rapat untuk memutuskan pelatih baru, karena beberapa minggu ke depan kita ada FIFA Matchday. Kalau saya pribadi, saya mengusulkan CLBK. Apa tuh CLBK sama siapa? Cinta lama bersemi kembali, karena dalam dunia sepak bola CLBK ini hal yang wajar dan lumrah, dan Indonesia pernah melakukan CLBK. Pertama pas untuk zaman almarhum Benny Dolo pernah dipecat, lalu diangkat lagi. Ivan Kolev juga pernah, Alfred Riedel juga pernah. Bahkan Saudi yang mengalahkan kita kemarin juga pelatihnya juga dipecat, lalu sekarang pelatih ini diangkat lagi dan bisa mengantarkan Arab Saudi masuk Piala Dunia. Jadi dalam dunia sepak bola CLBK itu hal yang wajar. Nah, saya mengusulkan karena waktunya sudah di depan mata FIFA Matchday, tentu kita butuh pelatih yang kenal kultur Indonesia, yang memahami sepak bola Indonesia dan bisa langsung bekerja. Saya mengusulkan CLBK dengan Coach Sintayong. Lalu juga untung ruginya jelas, karena selain itu kita semua tahu bahwa pasti mungkin ada kompensasi terhadap rombongan Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Ini cost lagi yang akan dikeluarkan oleh PSSI. Dan apalagi kita sampai sekarang kan masih melakukan cicilan ke Coach Sintayong. Nah, kalau Coach Shin kita ambil jadi pelatih, otomatis cicilan itu kan bisa ditransformasikan jadi gaji bulanan beliau. Nah, gitu loh usulan-usulan saya. Tapi sekali lagi kan keputusan di tangan federasi. Ya, kita hanya bisa mengusulkan, tapi ya, federasi juga ingat, mayoritas rakyat Indonesia, saya bilang nggak semua, tapi mayoritas rakyat Indonesia menginginkan Coach Shin kembali menjadi pelatih timnas Indonesia. Mudah-mudahan harapan, aspirasi didengar oleh PSSI. Ya, saya paham ada yang tidak suka sama Coach Shin, tapi sekali lagi ego pribadi, ketidaksukaan pribadi tolong dikesampingkan demi kepentingan bangsa Indonesia dan berkembangnya timnas Indonesia. Sekali lagi, timnas Indonesia bukan milik 1-2 orang pengurus PSSI, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Saya ke Bung Jamal yang baru datang terakhir nih, mantan Exco PSSI. Bung Jamal, tadi berangkat dari pernyataannya Bang Andre, kayaknya banyak dinamika, banyak ego di tubuh PSSI. Anda melihatnya seperti apa? Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu. Waalaikumsalam. Jadi kalau tadi yang disampaikan Andre itu kan dia berkecimpung di dalamnya, walaupun dia bukan Exco. Jadi tahu dia dinamikanya bagaimana di dalam PSSI saat ini. Ya, harusnya seperti yang dikatakan Andre tadi, Exco itu berperan sejak mulai terpilih. Ketua baru, Exco itu dioptimalkan. Sifatnya ketua itu kan apa ya? Tidak bisa pribadi itu. Itu harus melibatkan Exco, kolektif kolegial mereka itu. Ya. Nah, cuman mungkin ya seperti yang dikatakan Andre tadi, khususnya saya ya orang yang di luar ya. Mendengar suara supporter, suara dan lain sebagainya, kok sepertinya PSSI ini dibuat taruhan begitu-begitu aja. Ini kan hampir 290 rakyat berharap sekali dengan federasi ini. Untuk punya tim yang betul-betul menjadi harapannya bangsa ini. Gitu? Apalagi saat ini, mohon maaf dengan segala hormat, tidak menyingkirkan ketua-ketua yang sebelumnya dan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Hari ini momentum yang paling tepat untuk PSSI. Punya presiden yang sangat mencintai pembinaan, ya,
memutar kompetisi. Sepak bola itu kan cuma dua, putar kompetisi dan pembinaan. Gitu. Lah ini presiden ini sekali dengan pembinaan persepak bolaan gitu. Lah kemarin itu kan apa yang dikatakan Andre tadi, CLBK ada benernya karena si CLBK ini sempat meletakkan legasi bahwa persepak bolaan kita sempat naik lah. Iya, Sintayong naik. Tapi masuk kan akal ya, masuk akal. iya, Itu tapi masuk kan akal. masuk akal. Ya. Tapi kan Sintayong lupa. Tahun-tahun kemarin itu tahun-tahun pencitraan. Jadi ketua itu hampir kalah popularitasnya sama Sintayong. Gelodak Sintayong ngomong ke publik, gelodak Sintayong ngomong ke publik. Lah padahal ketua kan juga butuh. Ya. Tahun-tahun pencitraan. Jadi yang pencitraan siapa pada saat itu? Ya, siapa lagi kok? Ketuanya tunggal kan, Pak Erik kan itu. Ya, lah presidennya kan pencitraan gitu. Ya mau punya pasukan yang juga pencitraan. Ditahan dulu Bang Jamal. Sintayong, wah dia terus ya, saya ditahan dulu. cut langsung gerak. Oke, saya ke Bang Budi. Anda sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jamal? Saya kayaknya nggak perlu berpendapat soal itu karena kan itu kan memang bagiannya Pak Jamal yang memang politisi senior di Republik ini. Jadi kalau ranahnya politik saya nggak beranilah bicara ke arah sana. Tapi kalau kita bicara tema hari ini bahwa ternyata yang ingin saya komentari itu adalah ini PSSI terlalu cepat mengakhiri permainan ini, Mas Davi. Orang ini lagi sur-sur ngolah-ngolah Patrick, melakukan perdebatan segala macam, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung diputuskan oleh PSSI. Yang asumsinya kemarin kita beranggapan bahwa ini mungkin akan diputuskan minggu depan, tapi ternyata itu lebih cepat. Secara momentum memang bagus, karena artinya sudah tidak ada perdebatan lagi bahwa masa depannya Patrick ini ya akhirnya diputus. Dan kalau kita lihat narasinya hari ini kan bukan pemecatan, tapi pengakhiran kerjasama. Artinya kalau di luar sana sekarang beredar kabar tentang kompensasi yang besar terhadap Patrick, mungkin nggak akan sebesar yang dibayangkan oleh kita semua. Karena ini ada kesepakatan pengakhiran kerjasama. Jadi mungkin secara finansial PSSI tidak akan terlalu dirugikan, tapi pengambilan keputusan bahwa mengambil Patrick di bulan Januari 2025 dan akhirnya berhenti di bulan Oktober 2025, memang ini menyisakan bekas luka yang cukup mendalam bagi supporter. Artinya ini mesti dimitigasi ke depannya seperti apa. Nanti kita elaborasi lagi tentang bekas dan luka yang mendalam seperti apa. Pemirsa jangan kemana-mana, interupsi segera kembali.